Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang ataupun selamat sore ataupun selamat malam bagi teman-teman semuanya yang menonton video ini dimanapun berada tentunya. Perkenalkan, saya Ansarudin, mahasiswa IKIP Pontianak, jurusan Bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi video kali ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan akademik yang diberikan oleh dosen mata kuliah di prodi saya. Dan video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah membaca kritis, kreatif, dan sintopis. Jadi di video kali ini saya diberikan tugas untuk memberikan pandangan berbeda atau unsur sintopis dari suatu bahan bacaan yang saya baca dan dibandingkan dengan kondisi yang ada di masyarakat saat ini ataupun khususnya di Indonesia. Jadi saya telah membaca beberapa bahan bacaan. Pertama, sudah lama saya baca, namun baru kali ini saya mencoba untuk membaca dengan keterampilan sintopis seperti itu. Jadi buku yang saya baca itu berjudul Sosialisme Utopia pada abad ke-19 ya. Jadi buku ini dikarang atau ditulis oleh salah seorang sosialis yang bernama G.F. Plekhankoff, yang ditulis untuk memberikan gambaran tentang bagaimana asas-asas sosialisme itu, sehingga pertentangan asas sosialisme di kalangan masyarakat ataupun individu yang pro terhadap Marxisme itu dapat terselesaikan, karena perdebatan antara sosialisme dialektika, gitu, sosialisme materialistis, dan antara pandangan lain gitu kan tentang sosialisme, terutama sosialisme utopia, itu masih menjadi suatu persoalan di kalangan ideologi sosialis, dan itu membuat beberapa ruang dan kelemahan dari perkembangan ideologi ini. Jadi dalam buku ini kita diajak untuk membongkar bagaimana perdebatan itu terjadi, yang tentunya akan menjadi sebuah hipotesis antitesis dari yang namanya gerakan kapitalisme itu sendiri. Namun berbagai macam pandangan juga dihadirkan di dalam buku ini dari beberapa tokoh-tokoh sosialis yang ada di dunia, baik itu di Inggris, di Prancis, dan di Jerman, baik itu mulai dari Michael Owen, Friedrich Engels, dan teman-teman yang lainnya, pemikir-pemikir sosialis. Namun dengan kondisi kita di Indonesia terutama, kita masih dihantui dengan fobia bahwa Marxisme itu atau seseorang yang bernama Marx yang menggagas tentang ideologi sosialisme itu anti akan agama, dan itu saya katakan masih menjadi sebuah fobia di masyarakat, dan itu sebuah stigma yang buruk tentunya terhadap sosialisme itu sendiri. Dan beberapa argumentasi yang telah dihadirkan dan mematahkan bahwa Marx itu bukan anti agama, tapi Marx hanya mengatakan bahwa agama pada saat itu membatasi ruang gerak individu dan manusia itu sendiri, sehingga yang namanya feudalisme gitu kan, yang didasarkan pada kekuasaan gereja pada saat itu ya menindas rakyat gitu. Seperti kita lihat
Misalnya di tragedi Pangeran Charles dan pemenggalan kepalanya di Inggris itu kan feodalisme dan imperialisme kerajaan Inggris yang menuai protes dari masyarakat. Yang kedua juga kita diajak untuk bersafari tentang kondisi masyarakat, terutama kelas-kelas pekerja dan kelas-kelas buruh pada waktu itu yang berjuang, gitu ya, berjuang dengan penuh keterbatasan, gitu kan, berjuang untuk melawan kapitalisme, ketidakadilan, gitu kan, diskriminasi dan penindasan oleh kaum borjuis, gitu kan, terhadap kaum proletar. Di Indonesia sendiri dan di masyarakat kita, tentunya kita mengenal dengan istilah bahwa masyarakat kita hari ini adalah masyarakat yang demokratis atau masyarakat yang Pancasila. Tapi kalau menurut saya itu merupakan sebuah kesalahan sebenarnya jika kita berhadapan dengan yang namanya ideologi besar di dunia, yaitu kapitalisme itu sendiri gitu. Sehingga permasalahan hari ini seolah-olah kita membuka diri seluas-luasnya terhadap kapitalisme itu gitu. Dimana keadilan itu yang dihasilkan hari ini sepertinya keadilan palsu, kesetaraan di mata hukum nampaknya hari ini adalah kesetaraan palsu, dan penegakan hukum juga penegakan hukum palsu, bahwa kesejahteraan di masyarakat nampaknya juga kesejahteraan yang palsu gitu. Tentunya untuk menjawab itu semua sudah hampir 70 lebih tahun Pancasila itu ada dan Indonesia merdeka, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat-masyarakat yang rentan terhadap ketidakadilan, penindasan, diskriminasi, gitu kan, rentan akan kemiskinan, rentan akan pengangguran, gitu. Karena memang hari ini stigma masyarakat tentang Marxisme itu ataupun sosialisme itu masih di dalam kegelapan. Kenapa saya bilang masih dalam kegelapan? Karena pasca peristiwa G30 SPKI itu penyimpangan sejarah mulai dilakukan. Penggelapan sejarah dan penggelapan kebenaran yang sebenarnya itu mulai dikaburkan oleh penguasa pada saat itu, tentunya yang berargumentasi bahwa PKI akan melakukan kudeta terhadap negara ataupun pemerintahan, sehingga muncullah kasus 95 itu tentang genocide atau genosida orang-orang yang pro PKI ataupun orang-orang yang masuk ke dalam tubuh partai PKI itu sendiri. Tentunya ini menjadi sebuah dosa besar bagi negara kita ataupun bangsa kita sendiri yang hari ini menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi kebebasan pendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berkeyakinan, dan tentunya kebebasan berideologi dan kebebasan individu itu sendiri tetap dihantui dengan prasangka buruk, rasa curiga, dan rasa tidak bisa menerima bahwa ada masyarakat yang berpandangan lain. Padahal menurut saya untuk menjawab persoalan-persoalan yang hari ini dihasilkan dari sesat pikir para penguasa tentang kapitalisme dan menyelenggarakan negara ini hanya bisa diselesaikan dengan antitesis dari kapitalisme itu sendiri, yaitu sosialisme itu sendiri. Bahwa di dalam buku Das Kapital, Karl Marx sendiri sudah menjelaskan, jika kita ingin membebaskan diri dari yang namanya kapitalisme yang menghasilkan ketidakadilan, penindasan, penderitaan, dan diskriminasi terutama bagi kelas-kelas pekerja, ya sosialisme jawabannya. Dan itu sudah terbukti di beberapa negara di dunia seperti Kuba, Swiss, Finlandia, dan lain-lain gitu, yang masyarakatnya berideologikan sosialisme itu. Jadi video ini saya buat untuk membandingkan
isi dari buku itu yang mengagungkan sosialisme dan mengungkapkan bahwa sosialisme itu adalah jawaban dari segala penindasan, segala ketidakadilan dan segala kekerasan dan diskriminasi terhadap kelas-kelas pekerja. Saya bandingkan dengan kondisi masyarakat kita yang hari ini menstigma buruk pemikiran Marxisme itu, gitu kan, dan menstigma buruk yang namanya komunisme itu. Jadi itu dua hal yang berbeda antara apa yang diungkapkan dalam buku ini dan apa yang terjadi di masyarakat kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Tentunya kawan-kawan bisa membaca berbagai macam pemikiran sosialis untuk dapat membandingkan dengan kondisi atau mensintopiskan dengan kondisi yang ada di masyarakat atau di Indonesia sekarang. Seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.